Senin, tapi dikubur, dikebumikan di hari Rabu. Kenapa? Karena diantaranya ada mertuanya belum pulang. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih di perantauan. Semua sahabat sepakat nungguin penguburan Nabi Muhammad. Tunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar masuk kota Madinah. Madinah lagi banjir air mata dengan tangisan. Terlihat di pojok Madinah ada seorang laki-laki yang menghembuskan pedang seperti orang gila. Teriak-teriak di tengah jalan dengan suaranya yang lantang, mengatakan, "Man qala Muhammad qad mat adribu unuqahu bi sayfi." Siapa yang bilang Muhammad mati, anak potong kepalanya pakai pedang. Siapa orang itu? Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar melihat tersebut, beliau bergegas ke jasad Rasulullah, dicium Nabi besar. Dibuka, dicium kening Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wangimu enggak berubah. Walaupun kau sudah 3 hari wafat, tapi wangimu tidak berubah. Ya, karena sejarah mencatat, kita bisa lihat di dalam kitabnya Ghadiyat, dalam kitab Asy-Syifa, ya, bagaimana Toharatul jasad Rasulullah SAW, kebersihan jasadnya Nabi Muhammad Allah jaga. Sampai-sampai Nabi Muhammad gak lewat satu gang, kecuali sahabat tahu Nabi Muhammad lewat sini. Kenapa? Wanginya ketinggalan. Wanginya ketinggalan. Ada satu anak kecil lagi main ke depan rumah Rasulullah, dipanggil sama Nabi, dikasih 3 korma, dikasih 3 anggur, dikasih minum susu, kemudian dipegang kepalanya. Nabi sama anak kecil kan sayang banget, dipegang kepalanya. Balik aja tuh. Itu bocah main sama-sama anak yang lain. Anak-anak yang lain penasaran, ini wangi dari mana nih? Siapa pakai minyak wangi? Wangi banget. Oke. Itu anak dideketin, palanya dicium. Ini wangi banget, palanya nggak percaya, cium dah. Teman-temannya pada ngumpul. Iya nih bocah dari mana nih? Wangi banget tuh, wangi banget. Itu anak seneng begini. Cium. Ente menyium. Ente semua nggak tahu. Tadi saya dikasih korma sama Nabi. Ente semua nggak tahu. Tadi ada dikasih anggur sama Nabi. Ente semua nggak tahu. Tadi pala anak dipegang sama Rasulullah. Maka diriwayatkan dalam hadis tidak ada anak kecil di Madinah kecuali mereka semua merasa paling disayang sama Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya saking Nabi sama siapa nggak pandang bulu, semuanya disayang sama Rasulullah. Semuanya dihadapi dengan senyuman itu anak kecil. Semua kota Madinah anak kecil kaum muslimin, mereka merasa mereka yang paling disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ya, kenapa Abu Jahal kok nggak bisa masuk Islam padahal duduk sama Nabi, betul nggak? Betul nggak? Lihat sejarahnya yang jelas. Kalau di Al-Quran dikatakan, memang surat Al-Alaq kan turunnya diantara sebabnya adalah kejahatan Abu Jahal. Dia itu punya 2 sifat, bukan saja mendustai Nabi, kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba, dia mendustai risalah Nabi Muhammad, kemudian wa tawalla. Apa sirahnya tawallanya Abu Jahal? Abu Jahal itu berpaling dari Nabi, bukan berpaling, maaf, ini nyangkut. Ya, berpalingnya bukan berpaling nggak mau dengar, tapi dia kalau Nabi lewat mukanya diginiin, nggak mau melihat wajah Rasulullah, nggak mau. Ditanya, Abu Jahal. Kalau di kalangan kaum muslimin namanya Abu Jahal, tapi di kalangan mereka dikenal Abul Hakam. Sebelum Nabi diutus jadi Rasul, sebelum Nabi membawa risalah, sebelum Abu Jahal mendustai risalah Nabi Muhammad, namanya adalah Abul Hakam. Orang yang cerdas, yang cerdik, yang luar biasa kalau beride. Kalau musyawarah, ucapan Abu Jahal selalu dengar. Itu Abu Jahal, hebatnya luar biasa. Tapi ketika dia mendustai risalah Nabi Muhammad, berubah namanya jadi Abu Jahal. Hadirin rahimakumullah, Abu Jahal nutup mukanya, nggak mau lihat Rasulullah. Makanya ada satu sahabat yang dapat hidayah perantara sebab dia tabayun melihat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Perhatiin ya, perhatiin. Jadi Nabi Muhammad nggak bisa ngasih hidayah, betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah jadikan sebab hidayah sampai kepada para sahabat. Allah jadikan sebab hidayahnya Abu Bakar. Allah jadikan sebab hidayahnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
Ali karamul wajah dengan di tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lil wasail hukmul magasin. Paham? Wasilah itu hukumnya mengikuti maksud. Maksudnya Allah wajib, tapi wasilahnya Nabi Muhammad, ya berarti juga wajib. Paham nggak? Jadi kita harus meyakini juga bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad ada nur ilahiyah, cahaya yang Allah titipkan, yang mana jika dipandang dengan hati yang tulus, dipandang dengan hati yang bersih, akan menyebabkan orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Contoh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu orang Madinah. Hasan bin Sabit itu zaman di zaman ya, dia ini orang penulis lagu. Kalau dulu kan syair, kalau sekarang penulis spontan. Apa yang dia lihat jadi lagu, jadi syair. Kayak Bang Roma Irama, Bang Haji tuh, ngelihat bangke jadi lagu, ngelihat rumah mau roboh jadi lagu, ngelihat canda jadi lagu. Betul nggak? Siapa itu? Haji Roma. Oh, zaman Nabi Muhammad dulu di Madinah, waktu pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, ada sahabat Nabi Hasan bin Sabit. Atat Quraisyun mablaghan minal mal Hasan bin Sabit. Orang Quraisy bawa harta banyak ngadep Hasan bin Sabit. Untuk apa? Liyahju bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gunanya ngasih hadiah ke Hasan biar Hasan buat syairan. Karena Hasan ini kalau sudah buat syairan itu langsung viral. Bukan Madinah saja, bahkan dunia Arab akan mengiyakan apa yang keluar dari syairnya Hasan bin Sabit. Saking hebatnya. Membenarkan syair yang keluar dari tulisannya Hasan bin Sabit. Ditunggu-tunggu dia mau kaum Quraisy nih, Hasan mau kasih duit. Buat apa nih? Banyak banget ini. Tumen-tumenan nanti Quraisy kesini datang. Hah? Ini. Pokoknya dia kasih duit. Ada orang tuh dari kaum kita namanya Muhammad, tukang sihir, dukun, penipu, pembawa ayat-ayat palsu. Hati-hati. Iya dengar tuh. Ada nabi katanya kesini. Rasul utusan Allah. Enggak, jangan percaya Hasan. Nih banyaknya yang kasih. Bagaimana caranya ente hujat itu orang? Itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Hasan bin Sabit, kalau masalah menghujat maka gampang. Ente kayak nggak tahu siapa anak. Anta Hasan bin Sabit. Harus. Berilah waktu 1 hari melihat dia. Lihat, apa kata Hasan? Beri anak waktu 1 hari untuk melihat dia. Ente sekarang tidur dulu di mana dah? Orang Quraisy nih 7 orang utusan, wah udah bangga nih. Asik, hancur nama Muhammad di Madinah. Berhasil kita. Hasan bin Sabit nunggu dengan kertasnya, dengan tulisannya. Mana yang namanya Muhammad? Karena Hasan bin Sabit itu bukan pesyair picisan yang main menghujat aja tanpa ngeliat dulu. Karena Hasan itu ngeliat orang dulu. Dengan mukanya itu orang dicaci maki sudah. Kupingnya yang caplang tidak sesuai dengan hidungnya yang mancung. Misalnya begitu. Ya kan? Tapi ketika dia melihat Rasulullah lewat, ini orang dia begini. Ditutup matanya tapi ngintip gitu. Balik. Dibawa hartanya semua. Kaum Quraisy lagi pada makan tuh di rumahnya Hasan bin Sabit, dibantingin itu dia. Dah. Kata Hasan bin Sabit, nih ambil harta ente, anak nggak butuh sama harta ente. Kaget kaum Quraisy. Wah, ini orang, udah kita suruh tapi nggak mau duit, untung 2 kali ini nih. Ya, kita pulang bilang aja Hasan terima. Ntar kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab kita bilang Hasan terima udah. Iya Hasan, bagaimana hasilnya? Amma ar-rajul alladhi aradtum an ahjuahu Allahumma inni ushiduka anni asyhadu an la ilaha illallah. Dengar kata Hasan bin Sabit. Ambil harta ente, anak gak butuh, dan orang laki-laki yang ente perintahkan saya untuk mencaciknya, saksikan ya Rabb, ya Allah, Zat yang Maha mendengar. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Masuk Islam Hasan. Kaget kaum kafir Quraisy. Maka dahar, ente kenapa Hasan? Kesambat ente? Ente kesambat? Kesambat sihirnya Muhammad. Akhirnya Hasan bin Sabit mengeluarkan syirannya. Spontan. Lamma ra'aitu anwarahu safa'at
Wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduru ila ala dolari ruhun minan nur kal qamar fi jismil minal hasani. Kata Hasan bin Sabit, tak kalah aku lihat dia lewat. Ya Allah, kata Hasan, ana takut dengan wibawanya yang luar biasa. Saya taruh tangan saya, telapak tangan saya di mata saya ini. Saya tutup, takut mata saya ini kenapa-napa dengan cahayanya yang begitu indah. Tapi saya colong-colong dan melihat untuk menyipati bagaimana matanya. Saya berusaha menjalankan apa yang kalian perintahkan. Saya lihat matanya, saya lihat telinganya, saya lihat hidungnya, saya lihat mulutnya, saya lihat akhlaknya, jalannya, pandangannya, cara langkah kakinya. Tidak ada yang kulihat kecuali di dalam dirinya adalah ruh yang tercipta dari cahayanya Allah. Subhanallah. Itu contoh. Makanya kenapa Abu Jahal nggak bisa beriman? Karena dia nggak mau memandang Nabi besar Muhammad. Makanya dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah fa inna syaitan la yatamassal bi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang berhasil melihatku dalam mimpinya, berarti dia nyata lihatku. Ayo hadirin, ini Habib mau nanya, apa yang antum rasakan ketika ada bahasa mimpi Rasulullah? Ada nggak bergetar hati itu merasa ya Allah mimpi Rasulullah? Ada nggak tergerak hati pengen? Karena Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Wali Sintidurar, kata beliau, di antara sebab saya setiap hari melihat Rasulullah dalam mimpi, kata beliau, adalah setiap aku mau tidur, aku selalu menangis mohon kepada Allah bisa melihat Rasulullah walau dalam mimpi. Setiap sebelum aku memejamkan mataku, aku selalu merintih kepada Tuhannya Muhammad, yaitu Allah, kepada Sang Pencipta Nabi Muhammad, kepada yang mengutus Nabi Muhammad, kepada yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, arini wajah habibika walau fil manam. Ya Allah, perlihatkan wajah kekasihmu walaupun dalam mimpi. Hadirin rahimakumullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi hadirin rahimakumullah, terakhir yang Al-Fatih sampaikan, maka sahabat otomatis jatuh cinta sama Rasulullah. Mereka semuanya pernah ada utusan ke Madinah melihat bagaimana aktivitas sehari-hari sahabat sama Rasulullah gitu. Pulang dari utusan mata-mata kaum Quraisy, pulang ke Mekah, ditanya sama Abu Sofyan, belum Islam Abu Sofyan kayak itu kan, ditanya, apa yang kau temui Muhammad dengan sahabatnya? Apa kata utusannya Abu Sofyan? Salah satu kaum kafir Quraisy, kata dia apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashab Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang cinta dengan seseorang seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Kadu yaqtatiduna ala athari wadu'ihi. Mereka itu hampir saling bunuh cuma pengen berebut air wudhunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kalau wudhu, air wudhunya yang netes itu nggak pernah jatuh ke tanah, kecuali di bawah sahabat udah nungguin, dorong-dorongan, gua dulu nih, geser lu gua bacok nih. Bahasa kita tuh Betawi ini ya, lu gua bacok lu, ya, lu jual gua beli. Kalau Pak Haji Loli beda, lu jual gua borong. Emang dia grosir, ya kan? Hadirin rahimakumullah, mereka bahkan kata utusan kafir Quraisy, tidak ada ludah yang keluar dari mulutnya Muhammad yang jatuh ke bumi. Gak ada. Semua jatuh di tangannya para sahabat. Yatabarraquna bih. Mereka mengambil keberkahan dari ludahnya Rasulullah. Jangan samain ludah Nabi sama ludah kita, kurang ajar ini. Ludah kita mau jigong, apalagi masuk. Nabi Muhammad itu buang air tau nggak? Sebulan sekali Nabi Muhammad buang air. Nabi Muhammad buang air sebulan sekali. Kenapa? Karena sehari makannya sedikit, 3 hari puasa. Makanya Anda dulu ketemu tuh sama Kiai Madura, kisah Kiai Romli, cucunya dari
Mbak Khalil Bangkalan. Dia buang air itu seminggu sekali. Kata ibunya apa? Romli, ente mencret. Paham gak? Kata ibunya, ente kebanyakan makan, Romli. Padahal udah seminggu sekali dia buang air. Lah kalau kita sehari berapa kali, Pak? Lah ini saya kenal gini. Ada pertanyaan nggak? Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad buang air itu sebulan 1 kali. Kenapa? Likilati akli, karena sedikitnya makan Nabi besar Muhammad. Jangan salah, Nabi sedikit makan bukan miskin. Jangan salah, Nabi Muhammad sedikit makan bukan gak punya duit. Nabi Muhammad itu kalau sedekah, kata Siti Aisyah, yu'ti a'ta'an malam yakhshal faqra. Nabi Muhammad kalau ngasih harta itu udah kayak orang gak takut miskin. Dikeluarin semuanya. Pernah Nabi lagi malam-malam Mbak gelisah, gak bisa tidur. Kiri, kanan, kiri, kan kamarnya kecil. Siti Aisyah kesenggol mulu. Kan Nabi Muhammad itu tidurnya itu di paha Siti Aisyah. Ya kan, kakinya belanja ke sono, Siti Aisyah belanja ke sono. Jadi kalau Nabi gerak, kena, ya paha Siti Aisyah kali berasa gitu. Kata Siti Aisyah, kenapa suami gue nih? Kiri kanan, kenapa nih suami gue nih? Akhirnya Siti Aisyah beranikan diri nanya, bangun. Ya dikecup kening Nabi ditanya. Nabi kayak Habibi ya Rasulullah, ada apa dengan engkau kekasihku ya Muhammad ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, di kantong saya masih ada 3 dirham amanat dari Allah. Saya gak enak makan, gak enak tidur. Padahal emang gak pernah makan. Padahal emang jarang tidur Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu malam tidurnya cuma 2 jam. Pak, berapa jam? 2 jam. Panitia datang kemarin, Bet, nanti ceramah 10:30 selesai nih. Soalnya takut nanti ya orang subuhnya pada kesiangan. Betul nggak nih? Betul nggak? Yang betul emang kesering kesiangan tuh. Kalau anak yakin, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, anak yakin. Perayaan Maulid sampai semalam apapun, selarut apapun, kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, dia bakal bangun. Subuh pasti bangun, walaupun jam 8 pagi. Walaupun jam 8. Jadi ngerti semua, paham semua? Jadi dari tema kita udah paham, ngerti semuanya. Tentang Nabi Muhammad terakhir, Nabi Muhammad akan mencari kita nanti di akhirat. Hadirin, kita bakal dicari sama Nabi. Sayyidina Anas pernah bilang, ya Rasulullah, nanti di akhirat kita nemuin ente di mana? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Anas, jangan khawatir. Nabi Nuh udah pakai doanya yang mustajab, dengan Allah tenggelamkan semua manusia yang tidak beriman kepadanya. Nabi Musa telah dia gunakan doa mustajabnya dengan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Nabi Yunus telah Allah kabulkan doanya ketika kaum daerah kampung kampung apa tempat Nabi Allah Yunus melakukan ceramah di daerah apa sini? Apa? Zat DKN? Apa namanya? Binua apa? Apa nama daerah tempat dakwah beliau itu ya, lupa namanya, agak-agak daerah Baduy gitu. Ya, dia berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kena badai, warna kulit mereka berubah, tapi akhirnya mereka beriman. Semua nabi kata Rasulullah telah menggunakan doa mustajabnya karena di setiap diri seorang nabi, di setiap diri seorang rasul utusan Allah punya doa ketika mereka mengangkat tangan tidak akan ditolak oleh Allah. Kata Rasulullah, Anas, engkau tahu doaku saya simpan. Orang-orang Taif melempariku dengan batu. Orang-orang Taif mengusirku dengan air kencing para budak hamba sahaya. Orang-orang Taif menggiringku di sepanjang jalan dengan mengatakan aku orang gila, tukang sihir. Tapi aku tidak berdoa atas mereka. Di perang Uhud, pelipisku pecah. Di perang Uhud, aku jatuh pingsan di dalam satu lubang yang dibuat oleh Abu Sufyan. Di perang Uhud, pecahan panah membelah pelipisku. Ya, tetapi aku tidak gunakan doa itu untuk menghancurkan kaum. Aku simpan di Anas. Gunanya, aku memohon kepada Allah untuk diberi kekuasaan syafaat di 3 tempat. Maka dikabulkan oleh Allah. Maka Anas absyir, Anas kabar gembira.
Bukan saja engkau, sahabatku yang lain, bahkan umatku sampai akhir zaman. Sampaikan tajiduni fi salasati mawadi. Mereka akan menemuiku di 3 tempat. Yang pertama di Telaga Al-Kautsar. Siapapun dari umatku akan melewati Telaga Al-Kautsar dan akan meminum langsung dari tanganku, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, Pak, tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Tahu? Bukan jembatan jadi asing, bukan. Jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita lihat di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nurul Zalam, syarahnya Aqidatul Awam, beliau mengatakan jisrun mamdudun ala matni jahannam. Ahadu minas sayf, adakum minas sya'rah. Jembatan yang Allah bentangkan langsung pas banget di tengah-tengah neraka jahanam. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Bukan pedangnya orang Indonesia, pedangnya orang Jepang. Orang Indonesia tumpul pedangnya. Sekali tajam dipakai tawuran. Naudzubillah min pedang. Berapa lama kita harus melewati jembatan tersebut? Mungkin cuma 1 langkah deh. Ancang-ancang, lompat sampai surga. Begitu. Perjalanan yang harus ditempuh 3000 tahun. 1000 tahun langsung nanjak. 1000 tahun turun. 1000 tahun baru datar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Siapa yang bisa lewat di sini? Kita semua bisa. Kenapa? Karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma min ummati yamuru ala sirat." Tidak ada satupun dari umatku yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim kecuali aku di bawahnya. Kalau dibilang di bawahnya kan tadi dibilang neraka jahanam dibentangkan di atas neraka jahanam. Kalau ini atas, Nabi di bawahnya, berarti Nabi berada di tengah-tengah antara Shiratal Mustaqim dan neraka jahanam. Bagaimana bisa begitu? Karena cintanya Nabi Muhammad SAW. Panasnya api neraka jahanam itu gak berasa sama Rasulullah. Kenapa? Karena dia pembawa rahmat. Sebagaimana burung ababil bawa batu melempari kaum pasukan gajah, ketika sampai ke pasukan gajah lebur, hancur, binasa. Tapi kok burungnya gak kenapa-napa? Karena burungnya bawa pakai ridho Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad berdiri di antara neraka jahanam, di bawah jembatan Shiratal Mustaqim dengan ridhonya Allah, izin dari Allah, dengan doa yang beliau simpan lewat kita. Orang pedurenan, keclok, ya mati. Neraka jahanam. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, ini saya tahu di orang pedurenan nih. Dia tahu nih, anak tahu. Ini kemarin hadir maulid nih di Masjid Az-Zikra Al-Madani. Ini datang nih, anak tahu. Allahumma ummati, ya Allah ini umat saya tahu cirinya. Salim, selamatkan ya Rabb. Maka kalau kita lihat hadis, riwayat hadis bagaimana cara Allah menyelamatkan seorang hamba yang telah didoakan oleh Rasulullah ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Allah kirim awan. Itu orang disambar. Awal itu tiba-tiba ketika nempel ke orang tersebut menjadi cahaya yang mengantarkan dia ke depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala habibina Muhammad. Qul salah ala Nabi Muhammad. Ayo, mau kita nggak dikenal Nabi, ayo sekarang daftar sama Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Salawat sama Rasul. Hadirin cuma ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu hadis Bukhari. Tapi dengan istimbar para ulama, Nabi pernah mengatakan dalam satu keadaan hidupnya, berdirinya, kata Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Adam wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Saya sayyid, kata Rasulullah. Dengan hadis ini maka sahabat para pencari data, pencari dalil, istinbatul ahkam, mereka yang mencari hukum dalam Islam seperti Imam Syafi'i dan semuanya, dan juga
terlahir Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau termasuk sahabat, seorang ulama yang luar biasa yang mengatakan idza sallaitum 'alal mukhtar, jika kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad maka gunakan kalimat sayyidina. Itu bukan kata yang lebay, tetapi itulah yang diucapkan oleh lisannya Nabi besar Muhammad, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, datang malaikat Jibril tiap hari Kamis membawa ke hadapanku, nama kita disebut dan juga nama abah kita. Ya Allah, fulan bin fulan, ya Rasulullah, ini ada fulan, abahnya namanya fulan, berselawat kepadamu. Kata Nabi Muhammad, saya simpan itu selawat. Untuk apa gunanya? Ngebantu kita nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ceramah yang panjang banget ya, panjang deh ceramahnya. Pada ngeliat jam semua. Ya, kita udah lumayan 40 menit saya ceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Saya titip doa, titip Fatihah terutama kepada guru-guru kami yang ada di hadapan kami, dan DKM dan kepada sekitar jajaran para panitia penyelenggara Maulid. Mohon doanya ya untuk pesantren kami yang sedang kami bina. Alhamdulillah kami sekarang dalam tahap pengecoran untuk aula. Rumah tinggal udah jadi, kamar santri udah jadi, masjidnya udah dapat hadiah dari orang. Sekarang kita lagi bikin aula untuk tamu sama buat belajar, tempat belajar anak-anak. Doain, mudah-mudahan lancar semuanya, diberikan kemudahan, diberikan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu dijaga niat kami untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad. Selalu dijaga niat kami untuk menjadi kebanggaan bagi Nabi besar Muhammad. Menjadi satu, niat kami selalu terjaga. Mudah-mudahan pesantren itu untuk bisa melahirkan anak yatim dan duafa yang beriman kepada Allah, cinta Rasulullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.